perkenalkan, nama saya Elizabeth Agustina Siti, saya dari Universitas Udayana. Di sini saya akan memaparkan satu buah contoh yang saya ambil tentang rancangan acak lengkap, yang dimana saya mengambil contohnya 2 kali 3 dengan ulangan 2, yang dimana pada perlakuannya dia memiliki perlakuan V2 dan N3, yang dimana perlakuan V1 N1 dia memiliki ulangan 1 memiliki nilai 22,32 dan ulangan 2 memiliki nilai 28,02, dan dari V2 N2 V1 N2, V1 N3, V2 N1, V2 N2, V2 N3 bisa dilihat pada tabel saya nilai ulangan setiapnya. Dan sekarang kita akan mencari jumlah dari keseluruhan V1 N1, yang dimana menggunakan rumus sum dari ulangan 1 ditarik ulangan 2, kita enter dan mendapatkan hasil 50,34. Dan untuk V1 N2 sampai V2 N3 kita bisa ngedraft sumnya. Dan sekarang kita akan mencari rata-rata dari setiap V1 N dan N1 dengan menggunakan rumus average ulangan 1 kita tarik sampai ulangan kedua dan kita enter dan mendapatkan hasil 25,17. Dan untuk sekarang kita akan mencari jumlah dari setiap perlakuan V1, V2 sampai V2 N3, dimana kita menggunakan rumus sum ulangan 1 dari V1 N1 sampai V2 N3, kita enter dan mendapatkan hasil 17,66, yang dimana dari 17,66 ini kita bisa ngedraft sampai sini dan mendapatkan hasil 168,65. Dan sekarang kita akan mencari rata-rata dari setiap V1 dan N-nya, yang dimana menggunakan rumus average dari ulangan 1 kita tarik sampai V1 N1 sampai V2 N3, kita enter dan mendapatkan hasil 29,11. Di sini kita ngedraftnya sampai ke sini. Dan ini juga sama kayak rumusnya. Dan sekarang kita akan membuat tabel 2 arah. Nah, tabel 2 arah ini kita tulis ini V1, V2, dan sini N1, N2, N3. Dan hasilnya yang 22,32 dari sini, 28,02 dari sini, 27,32 dari sini, dan 29,81, begitu seterusnya. Dan sekarang kita akan mencari setiap jumlah dari N1 dan V1 V2, yang dimana menggunakan rumus ini kita ngedraft sampai 21,89 dan mendapatkan hasil 99,5, yang dimana juga untuk N2 dan N3 nya sama dan tinggal kita ngedraft sama. Dan sekarang kita akan mencari rata-rata, yang dimana menggunakan rumus rata-ratanya jumlah yang ini dibagi dengan 4. Kenapa dibagi dengan 4? Karena N-nya kan ada 1, 2, 3, dan 4. Dan mendapatkan hasil 24,8875. Dan untuk nyari N2 rata-rata sama N3 sama seperti nyari rata-rata N1. Dan untuk mencari jumlahnya sekarang kita akan mencari jumlah V1. Ini mana menggunakan rumus V1 dari N1 sampai N3 di draft menggunakan rumus sum, kita enter 149,32 dan ini kita bisa ngedraftnya juga sampai sini. Dan untuk mencarinya sama juga menggunakan sum dari jumlah N1 sampai N3, kita enter. Dan untuk mencari rata-ratanya juga menggunakan rumus dari jumlah ini dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena 2 kali 3 sama dengan 6. Dan kita ini juga kita draft saja sampai sini. Maaf sebelumnya, kita draft sampai sama average sama. Dan sekarang kita akan mencari faktor koreksinya, yang dimana faktor koreksi jumlah yang dari sini kita kuadratkan dibagi dengan 12. Kenapa dibagi dengan 12? Karena setiap perlakuannya ini 6 dikali dengan ulangan, jadi 6 kali 2 sama dengan 12. Enter. Dan sekarang kita akan mencari sumber keragaman, yang dimana sumber keragaman DB total dulu yang kita cari dengan menggunakan rumus
di mana DB total menggunakan rumus konta ulangan dari V1 N1 sampai V2 N3 dikurangi 1 sama dengan 11. Dan untuk DB perlakuannya bisa dilihat pada video saya, layar di saya, di mana dari perlakuan V1 N1 sampai V2 N3 dikurangi 1. Dan untuk N yang dimana menggunakan dari tabel dua arah V1 V2 nya dikurangi 1. Dan untuk V dan interaksi V sama juga seperti menggunakan tabel dua arah. Dan untuk interaksinya 5 dikurangi 1 dikurangi 2 dan mendapatkan hasil 6. Dan sekarang kita akan mencari JK, yang dimana pertama kita mencari JK total, yang dimana JK totalnya Samski dari ulangan 1, 2 sampai 3 4,13 ini dikurangi dengan faktor koreksinya sama dengan 481,866. Dan untuk mencari JK perlakuan kita menggunakan rumus Samski dari jumlah V1 N1 sampai V2 N3 dibagi 2, karena 2 itu karena ulangannya ada 2 dikurangi FK faktor koreksi. Dan untuk nyari KT perlakuan dia menggunakan rumus JK N dibagi dengan DBN mendapatkan hasil 12,549633. Dan untuk mencari interaksinya sama juga seperti mencari KT pada interaksi pada V. Dan sekarang kita akan mencari ke KT galak, yang dimana menggunakan rumus KT galaknya sama sepertinya juga. Dan sekarang kita akan mencari F hitung, yang dimana F itu menggunakan KT perlakuan dibagi dengan KT galak mendapatkan hasil 269,062,6743. Dan di sini kita bisa ngedraft. Dan sekarang kita akan mencari F tabel 05, yang dimana menggunakan fin probability-nya 0,05, DB perlakuan, DB galak sama dengan 43,8737. Jadi di sini juga kita bisa ngedraftnya juga sampai ke sini. Dan temannya 0,1 sama dengan mencari F tabel pada 0,5. Dan sekarang kita akan mencari Unfactor Replication faktornya, yang dimana dia menggunakan rumus data. Kita klik data analisis dan kita klik Unfactor Replication. Nah, oke. Dan mendapatkan hasil sama dengan cara mencari dengan manualnya. Dan sekarang kita akan mencari tentang uji lanjutnya menggunakan interaksi. Di sini kita tulis dulu soal dari tabel ini ulang, perlakuannya juga. Dan di sini kita menggunakan perlakuannya gini. Sort, baru klik rata-rata, Paulus, logaritmas. Oke. Dan mendapatkan hasil. Dan untuk nilai dari 4,975 ini dari rata-rata V2 N3 dikurang V2 N2 dan enter. Dan ini kita bisa ngedraftnya sampai sini. Dan untuk mencari B, C, dan D dan E itu sama kayak mencari selisih dari V2 N3. Dan untuk mencari NS nya kita menggunakan if selisih V2 N2 lebih dari BNJD 5% dan BJND 5%. Kita klik dan kita bisa ngedraftnya sampai sini.
E, dan E juga sama seperti mencari if-nya seperti sebelumnya. Dan untuk notasinya kita bisa melihat dari sini. Ini kita tulis A, ini NS-nya ada 2 dan kita tulis BB. Di sini ada 3 CC, di sini ada 2 D-nya, kita tulis DD, dan sini E-nya ada 1. Dan sekarang kita akan mencari P-nya. Kenapa V-nya 6? Karena 2 kali 3 sama dengan 6. Dan JND 5% ini bisa dilihat dari buku. JND 1% juga, BJND 5% juga, BJND 1% juga bisa ditengok dari buku. Dan untuk nyari EC-nya di mana kita menggunakan rumus KT galak dibagi 6 dikuadratkan 0,5, mendapatkan hasil 2,031857. Dan untuk faktor F kita bisa menulis soalnya ulang kembali. Dan untuk perlakuannya sama seperti yang saya jelaskan yang pertama. Dan untuk nyari rata-ratanya, yang ini selisihnya kita bisa menggunakan rata-rata V1 dikurang V2 sama dengan 6,443. Dan untuk mencari NS-nya sama seperti mencarinya, kita klik inverse Logitech text sama seperti yang saya jelaskan. Dan untuk mencari P-nya 2, karena kita mulai dengan dari 2. Dan untuk nyari JND-nya 5% bisa dilihat daripada buku. Dan untuk mencari faktor N sama seperti mencari pada faktor V. Kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil percobaan saya yaitu bahwa rancangan percobaan tentang RAL perlu diperhatikan untuk menguasai dengan bentuk teknik-teknik dasar pada rancangan percobaan untuk mempermudah peneliti jika ingin memperluas penelitian, terutama melibatkan banyak faktor dan unit percobaan yang beragam. Nah, rancangan acak lengkap ini paling sederhana di antara rancangan-rancangan percobaan yang baku jika kita ingin mempelajari buah perlakuan dan menggunakan R satuan percobaan untuk setiap perlakuan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang kurang enak didengar, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.